Welcome to my YouTube channel. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Anugrah Prasetya dengan NIM 23040101054. Baiklah, di sini kita akan belajar gimana sih belajar akuntansi dengan santai dan mudah dipahami, khususnya praktik dasar GF akuntansi. Sebelum melakukan praktik atau penginputan data, teman-teman ini tahu nggak sih apa itu GF akuntansi? Oke, GF akuntansi adalah aplikasi manajemen dari PT Gas of Indonesia yang dirancang untuk berbagai jenis usaha dagang atau usaha jasa seperti toko, minimarket, supplier, restoran, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya itu adalah fungsi dari GF akuntansi. Fungsinya itu untuk mengolah stok, hutang piutang, hingga menghasilkan laporan keuangan lengkap seperti laporan laba rugi, laporan neraca. Ya, fungsi dari GF akuntansi ini biar kegiatan pencatatan itu lebih efisien dan lebih akurat. Oke, baiklah, segitu aja fungsi dari GF akuntansi. Kita balik lagi ke topik utama kita, yaitu praktik dasar GF akuntansi, seperti menginput data vendor, seperti data pelanggan, data item, kode-kode perkiraan akun, data aset tetap, dan transaksi pembelian dan penjualan. Oke, karena kita mau membuat data baru, kita klik icon pada logo buat data baru. Selanjutnya, kita langsung masuk di kolom lokasi. Pada kolom lokasi tersebut kan ada tulisan data akan disimpan di lokasi. Situ saya buat GF akuntansi _ Dwi Anugrah Prasetya. Pada kolom selanjutnya itu title. Sebagai contoh, saya isi dengan nama saya Dwi Anugrah Prasetya. Setelah lanjut, kita berada di kolom profile. Sebagai contoh, saya membuat nama maritim, alamat TPI, negara saya isi Indonesia, heading pada laporan saya isi Batam. Kolom selanjutnya itu paket. Jenis paket yang Anda pilih, saya memilih paket accounting platinum. Dan modul yang mau Anda aktifkan itu saya centang modul dasar, cash control, G atau L control, dan buat kode perkiraan pembukuan secara otomatis. Selanjutnya itu kolom jenis usaha. Jenis usaha yang saya pilih itu distributor atau supplier. Metode perhitungan nilai presidennya saya memilih average atau rata-rata yang disarankan. Lanjut pada kolom mata uang. Mata uang transaksi yang saya aktifkan itu Indonesia rupiah dan Singapura dolar. Mata uang dasar pelaporan pembukuan seperti laporan laba rugi, neraca, dan lainnya itu saya hanya mencentang Indonesia rupiah. Nomor PO, quotation, sales order, penjualan, return pembayaran itu saya buat secara tahunan. Selanjutnya pada kolom pembelian saya mengaktifkan purchase order, pembelian dan return pembelian, dan membuat daftar tagihan hutang. Pada kolom penjualan yang saya aktifkan yaitu quotation, sales order, penjualan eceran, penjualan dan return penjualan, membuat rekap pengeluaran barang penjualan, dan membuat daftar tagihan piutang. Setelah kalian mengklik kolom final dan pencet OK, kalian bakal dapat user dan password. Usernya itu admin dan password itu 123. Oke, karena tadi kita sudah buat data baru, kita klik buka data. Selanjutnya kita masuk ke file folder. Kita pilih di mana kita letak data yang sudah kita buat. Seperti saya taruh di GF akuntansi dengan nama GF akuntansi Dwi Anugrah Prasetya. Selanjutnya setelah kalian klik OK dan start, kalian bakal masuk ke kolom username dan password.
Masukkan username admin dan password 123 yang tadi diberikan. Selanjutnya itu menginput data vendor. Klik aplikasi sebelah kiri, lalu masuk ke menu utama master file. Selanjutnya kalian klik logo vendor. Selanjutnya jika sudah seperti ini, kalian pencet logo biru sebelah kanan. Lalu setelah kalian pencet logo tersebut, kalian bakal dikasih menu begini. Sebagai contoh, saya membuat nama PT-nya itu PT Jaya, alamatnya di Tanjung Pinang, kreditnya itu 30 hari. Klik simpan. Lakukan cara tersebut berulang kali sampai data kalian sudah terinput seperti ini. Sama seperti vendor tadi, kalian klik aplikasi, lalu masuk ke master file, lalu kalian klik pelanggan. Sama seperti vendor tadi, kalian klik logo sebelah kanan yang warna biru dan bakal dikasih menu gini. Sebagai contoh, saya memakai PT Indojaya. Setelah itu, sebelah kanannya itu saya pilih korporat atau perusahaan karena di sini PT. Jika dia bapak, ibu, itu jatuhnya ke personal. Titel, karena ini PT Indojaya, saya pakai yang PT. Alamat itu di Tanjung Pinang. Dan klik simpan. Setelah kalian masukkan semua data kalian, bakal seperti ini. Seperti saya, PT Indojaya dengan titel PT, Bapak Tio dengan titel Bapak, dan CV Bahagia dengan titel CV. Sama seperti sebelumnya, kalian klik aplikasi, master file, lalu kalian klik logo item. Jika sudah masuk seperti ini, kalian klik logo tersebut. Untuk membuat data satuan, kalian klik logo biru. Jika sudah masuk kolom begini, saya kasih contoh nama tipe satuan yang saya gunakan itu PCS, PCK, BO. Itu sesuai dengan rincian satuannya. PCS untuk kolom yang pertama, PCS saya isi 1, PCK 10, dan BO itu box sebesar 50. Lalu klik simpan. Setelah disimpan, lalu lanjutkan berulang sampai satuan semua terisi. Seperti contoh saya, yang pertama itu saya isi pieces, yang kedua PCS, PCK, BO, dan yang ketiga itu PCS RIM. Itu kolom pertama PCS, kolom kedua RIM sebesar 500. Setelah tadi selesai mengisi satuannya, lalu kalian klik logo biru sebelah kanan untuk mengisi data item. Oke, seperti contoh saya mengisi dengan nama amplop, habis itu kodenya dengan AMLP. Satuannya tadi kita sudah isi dan saya memilih PCS, PCK, dan box. Lalu klik simpan. Oke, yang selanjutnya itu adalah kode perkiraan. Kalian buka aplikasi, lalu masuk ke menu utama, pencet sistem setup, lalu pencet kode perkiraan. Baiklah, setelah masuk ke sini, sebagai contoh saya akan mengisi saldo pada akun kas. Oke, pada saldo kas IDR tersebut, golongan itu golongan kas atau bank, dan saya saldo awalnya itu sebagai contoh sebesar 30 juta rupiah. Lalu klik simpan. Apabila nama akun belum terinput, kalian klik logo biru pada kanan, akan muncul seperti ini. Sebagai contoh, saya mau menginput data dengan nama BCA. Lalu golongan itu golongan kas atau bank, dan saldonya itu saya isi sebesar 300 juta. Lalu klik simpan.
Sama seperti sebelumnya, kalian buka aplikasi, lalu ke menu utama dan pencet logo pembelian. Jika kalian ingin menginput data pembelian, kalian klik logo biru kanan. Setelah kalian klik logo biru, kalian klik lagi tombol tambah. Lalu bakal muncul kolom seperti ini. Masukkan kode yang kalian mau input, seperti saya menggunakan kode F4 dengan jumlah 20 dan satuannya itu box, dan masukkan harganya sebesar 50.000. Setelah kalian simpan, kalian ulangi item-item yang akan kalian masukkan ke dalam vendor tersebut, dan ulangi semua vendor sampai masuk ke dalam data pembelian.